Sampai akhir 1960-an di Palembang masih banyak terdapat bangunan sisa kolonial Belanda yang berdiri gagah di pinggiran Sungai Musi. Tapi saat pembangunan jembatan Ampera, sebagian besar dari bangunan kolonial tersebut dihancurkan untuk pembebasan lahan guna pembangunan jembatan tersebut. Setelah jembatan Ampera selesai dibangun tahun 1965, di atas tanah yang dulunya banyak terdapat sisa bangunan kuno kolonial, kemudian banyak lagi bangunan sisa kolonial Belanda yang tanpa sebab yang pasti dihancurkan rata dengan tanah guna dibangun gedung-gedung baru. Kantor ledeng atau menara air sendiri merupakan bangunan buatan Belanda yang dirancang oleh seorang arsitek yang berasal dari Surabaya bernama Insinyur S. Sunwip pada tahun 1929. Secara resmi bangunan kantor ledeng digunakan pertama kali pada tahun 1930-an. Bangunan kantor ledeng sendiri memiliki beberapa tingkatan, di mana tingkatan pertama sejak zaman Belanda telah digunakan sebagai pusat pemerintahan atau Gemeente Palembang, dan tingkat paling atas digunakan sebagai tempat penampungan air bersih. Gedung bersejarah Jacobsen Vandenberg di Jalan Dipatin Baru, Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, merupakan kantor dagang Belanda yang dibangun sekitar tahun 1800-an, namun ditinggalkan Belanda pada tahun 1960 sehingga kepemilikan diambil alih oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Pada masanya, kantor dagang Jacobsen memiliki jaringan bisnis internasional yang kuat, mulai dari New York, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Kobe, Sydney, Melbourne, Brisbane, and Batavia atau Jakarta. Kopi-kopi dari wilayah Pagaralam, Lahat, Ogan, Komering Ulu Selatan, dan Semende termasuk komoditas yang diperdagangkan saat itu. Kantor pos dan telkom yang didirikan tahun 1928 di Raad Huswijk atau Jalan Merdeka saat ini oleh kolonial Belanda, bentuk dan arsiteknya seperti kubah. Pada awal pendiriannya, kantor ini menjadi bagian pelayanan satu atap karena di satu kantor terdiri dari beberapa pelayanan, yaitu pos, telegram, dan polisi. Zwembad atau kolam renang yang terletak di kawasan Jalan Hang Tua merupakan kolam renang yang pertama dibangun oleh Belanda dan diperkirakan pada tahun 1920-an. Selain kolam renang ini, Belanda juga membangun kolam renang di pelaju Komplek Pertamina dan Sungai Gerong. Pasar 16 Ilir mempunyai nilai sejarah yang panjang sejak Kesultanan Palembang sekitar tahun 1552 sampai 1821, yang merupakan permukiman pribumi di tepian Sungai Musi dan beberapa anak sungai seperti Sungai Tengkuru, Sungai Rendang, Sungai Sekanak, dan beberapa sungai lain. Kemudian masuk pada zaman kolonial Belanda, Pasar 16 Ilir mendapatkan perhatian besar sejak ditetapkannya Palembang dengan status kota praja yang memiliki otoritas lokal atau ditetapkannya menjadi Gemeente pada tanggal 1 April 1906 oleh Hindia Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Pasar 16 Ilir merupakan pasar utama yang memberikan keuntungan atau surplus dan pajak yang besar bagi pemerintahan pada masa sekitar tahun 1906 sampai 1920-an. Palembang yang dipimpin oleh burgemeester atau wali kota yang mulai merencanakan perencanaan penataan pasar-pasar lain dengan tujuan untuk menjadi pemasukan kota lewat pajak perdagangan. Renovasi Pasar 16 Ilir yang mana menghubungkan pedagang dan pembeli dari Ulu dan Ilir. Renovasi pasar lainnya itu Pasar Sekanak dan Pasar 10 Ulu. Pada tahun 1920, PIJJ Leeuwke de Armand de Ville dilantik menjadi wali kota Palembang pertama. Pasar 16 Ilir terus direnovasi dan sebagian besar pertokoan di Pasar 16 Ilir dibangun dan dimiliki oleh saudagar keturunan Arab dan Syekh Sehab. Syekh Sehab ini juga yang menjadi pemborong perumahan Eropa di Talang Semut. Pertokoannya di Pasar 16 disewakan kepada pedagang kecil Palembang. Kini banyak peninggalan bangunan yang masih terlihat di Pasar 16, masih banyak ditemui bangunan berarsitektur Eropa, Timur Tengah, dan Cina di lokasi Pasar 16 Ilir.
Contoh tekstur bangunan Cina tersebut yaitu terdapat pada bentuk ventilasi yang lebar karena Palembang memiliki cuaca yang cukup panas, dan jendela yang besar adalah ciri jendela di bangunan tropis tinggalan kebudayaan Indis zaman Belanda. Pola perdagangan di lokasi itu setidaknya hingga awal 1900-an dimulai dari berkumpulnya pedagang cungkukan atau hamparan yang kemudian berkembang dengan pembangunan petak permanen. Los-los mulai dibangun sekitar tahun 1918 dan dipermanenkan sekitar tahun 1939. Pemerintah membangun kembali Pasar 16 Ilir selama 2 tahun dari tahun 1924 sampai 1926. Pembangunan itu dipisah Pasar Lama 16 Ilir dan Pasar Baru. Jika dulu pasar dibangun juga untuk menjaga kesehatan kota karena banyaknya orang Eropa yang berkunjung dan berbelanja. Pada tahun 1931, sejarah memperlihatkan Pasar 16 Ilir mendatangkan keuntungan sebesar 11.000 gulden dari pajak dan biaya pasar. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pasar 16 Ilir sangat tragis karena menjadi sasaran atau medan perang pertempuran 5 hari 5 malam yang menjadi tragedi besar di Palembang. Pasar 16 Ilir hangus, orang Cina banyak yang pergi ke Singapura untuk menghindari konflik. Para pedagang membuat gerakan untuk menuntut pemerintah Belanda mengganti rugi derita mereka selama di Pasar 16 Ilir. Saat ini pemerintah hanya melanjutkan pembangunan Pasar 16 Ilir yang sebetulnya sudah kokoh pada masa Belanda. Justru pembangunan kelanjutan pasar saat ini tidak jauh lebih baik dari masa kolonial. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang. Didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Saat ini Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir. Merupakan salah satu kampung asli Melayu Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Pengaruhi oleh 3 arsitektur yakni Melayu, Cina, dan Eropa. Benteng Kuto Besak merupakan salah satu peninggalan bersejarah masa lalu yang berada di kota Palembang. Lokasi Benteng Kuto Besak berada di tepian Sungai Musi, tepatnya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, 19 Ilir, Bukit Kecil, kota Palembang. Benteng ini tergolong luas dengan ukurannya 288,75 meter dikali 183,75 meter serta tebal dinding 1,99 meter. Benteng Kuto Besak dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I yang memerintah Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1724 sampai 1758. Namun pembangunan benteng ini belum selesai ketika Sultan Mahmud Badarudin I mangkat. Kemudian pembangunan benteng dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Bahauddin yang memerintah Kesultanan Palembang pada periode 1776 sampai 1803. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahauddin inilah pembangunan benteng selesai dan disusul dengan pemindahan pusat kerajaan dari Kuto Lama ke Kuto Besak. Dengan demikian, benteng Kuto Besak yang dibangun dalam waktu 17 tahun menjadi keraton keempat Kesultanan Palembang setelah Kuto Gawang, Beringin Janggut, dan Kuto Lama. Sejak digunakan, benteng ini menjadi pusat pemerintahan sekaligus tempat tinggal penguasa Kesultanan Palembang. Benteng ini dikelilingi tembok tinggi yang mencapai 9,14 meter, tebal 2,13 meter dan 4 bastion atau seleko di sudutnya. Terdapat 3 pintu gerbang pada benteng ini, yaitu di sisi timur laut, barat laut, dan gerbang utama yang berada di sisi tenggara. Di dalam kompleks benteng Kuto Besak terdapat pelataran yang luas, balai agung, serta beberapa ruangan seperti keputret, paseban, ruang tamu, hingga kediaman sultan dan permaisuri. Berbeda dengan letak keraton lama yang berlokasi di daerah pedalaman, keraton baru berdiri di posisi yang sangat terbuka, strategis, dan sekaligus sangat indah. Posisinya menghadap ke Sungai Musi. Pada masa itu, kota Palembang masih dikelilingi oleh anak-anak sungai yang membelah wilayah kota menjadi pulau-pulau.
Kota Besar pun seolah berdiri di atas pulau karena dibatasi oleh Sungai Sekana di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, dan Sungai Kapuran di bagian utara. Namun ketika Belanda masuk ke Palembang, benteng ini berhasil direbut dan difungsikan sebagai markas dan menyebutnya sebagai Nihiwu Keraton atau Keraton Baru. Karena terdapat 4 pintu atau gerbang di benteng Kota Besar, selain itu di bagian depan atau utara terdapat pintu atau lawang dalam bahasa Palembang di bagian samping atau belakang. Kemudian 2 dari 4 sungai itu ditimbun oleh Belanda untuk pembangunan jalan dan kebutuhan permukiman. Sungai Kapuran ditimbun Belanda sekitar tahun 1930-an dan kini menjadi jalan merdeka. Begitupun Sungai Tengkuruk juga ditimbun Belanda pada awal 1930-an dan dijadikan sebagai jalan dan kini dikenal Jalan Tengkuruk dan sebagian menjadi Jalan Sudirman. Gereja Siloam didirikan pada tahun 1933 di kawasan Jalan Talang Semut yang memiliki nama Belanda Gereja Gereformer. Gereja ini merupakan hasil dari peninggalan kolonialisme dari bangsa Belanda. Gereja ini juga memiliki peran besar dalam perkembangan agama Kristen di kota Palembang. Lawang Borutan merupakan gerbang yang berada di sebelah barat dan timur dari BKB. Namun kini gerbang barat adalah satu-satunya yang masih berdiri, bahkan gerbang tersebut menjadi akses keluar masuknya Sultan Mahmud Badarudin II jika hendak menuju ke kediaman Adipati Tua di muara Sungai Sekana. Pada tahun 1821, benteng Kota Besar diserang dan dikuasai oleh tentara kolonial Belanda. Lalu Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga diasingkan ke Maluku dan menandai berakhirnya era Kesultanan Palembang. Museum Tekstil dibangun pada tahun 1883 di atas lahan seluas 2000 meter persegi. Pada masa penjajahan kolonial Belanda, bangunan tersebut dipergunakan sebagai kantor gubernur pemerintah Hindia Belanda di wilayah Sumatera bagian selatan. Pada tahun 1961, bangunan ini dijadikan kantor Inspektorat Kehakiman, kemudian berganti dengan Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Rumah Dinas Ketua DPRD Sumatera Selatan. Sempat dijadikan kantor pembantu Gubernur Sumatera Selatan, kantor Badan Kepegawaian Daerah, kantor Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, dan terakhir sebagai Museum Tekstil Sumatera Selatan. Gedung Museum Tekstil Sumatera Selatan berkonsep Eropa klasik dan bangunan Indonesia. Tepat di depan gedung terdapat sebuah meriam. Di sekitar bangunan terdapat patung sepasang suami istri yang mengenakan pakaian adat Sumatera Selatan. Berada di kawasan Sekana terdapat sebuah gedung yang diyakini adalah gedung opera. Gedung opera adalah bangunan teater di mana opera dipentaskan. Meskipun teater ini dibangun khusus untuk pementasan opera, tetapi seni lainnya juga ditampilkan di gedung opera. Contoh gedung opera yang sering menampilkan seni lain adalah Gedung Opera Sydney. Gedung-gedung opera terkenal dunia juga sering mementaskan opera yang diikuti dengan satu sesi tarian balet. Gedung opera yang pertama kali dibuka untuk umum adalah Teatro San Cassiano di Venesia, Italia, yang dibuka pada tahun 1637. Gedung di kawasan Sekana ini yang merupakan ataupun diyakini sebagai gedung opera yang letaknya tidak jauh dari Sungai Musi atau di pinggiran Sungai Musi. Gedung Schalkburg merupakan warisan kolonial Belanda yang dibangun tahun 1928. Pada masanya, gedung ini adalah sebuah balai pertemuan yang dikenal dengan nama kamar bola atau rumah bola, yakni tempat hiburan bagi orang-orang Belanda berdansa. Selain kamar bola, gedung Schalkburg juga dikenal dengan nama Gedung Pamong Praja karena tempat ini digunakan sebagai kantor polisi Pamong Praja. Setelah itu, lokasi gedung Schalkburg digunakan
sebagai restoran dengan nama Kuto Besak Theater Restaurant atau KBTR.